Jadi selama ada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak akan turun azab itu. Kita lanjutkan. Dan, nah ada dannya. Oh atop nih. Dan tidaklah pula Allah akan mengazab mereka sedang mereka minta ampun terus menerus kepada Allah. Wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Jadi selama ada majelis istighfar tidak akan turun azab Allah. Begitulah cara Allah menghormati hamba yang istighfar. Ada 3 hamba-hamba Allah yang meredam murka dan turunnya azab Allah. Ini Allah jelaskan dalam hadis qudsi. Yang pertama, wal mustaghfirina bil ashar, masih adanya hamba-hamba Allah yang minta ampun di waktu sahur. Yang kedua, al mu'tamirina baiti, masih adanya hamba-hamba Allah yang memakmurkan rumahku, majelisku. Nih kita subuh-subuh sebanyak ini, subhanallah, dan membiasakan kajian halaqah lagi. Pahalanya haji dan umrah sempurna, sempurna, sempurna. Insya Allah semuanya meraih haji yang mabrur dan umrah yang mabrurah. Makanya biasakan habis subuh jangan keluar dari masjid, 1 jam tahan diri. Isyraq nanti berbunyi, lewatkan 10 menit, karena tidak boleh sholat saat matahari persis terbit. Lewatkan sedikit, seperti di Mekah Madinah itu dilewatkan 10 sampai 15 menit. Dan ini tidak ada yang membidahkan amalan ini, ya Ayahanda Badruddin, tidak ada yang membidahkan. Termasuk ikhwah kita Salafi pun Sohahahu Albani. Jadi amalan yang, tapi ditinggalkan amalan yang mulia ini. Karena itu ikhwah kalau ingin ngaji setiap subuh datang saja ke Masjid Az-Zikra ini. Arifin ada selalu subuh di sini insya Allah. Ya, 2 minggu sekali keluar kotaknya, itu jarang. Jadi lebih banyak di sini subuh. Habis sholat subuh nggak keluar Arifin sampai matahari terbit. Lewatkan 10 menit sholat isyraq, baru keluar dari masjid. Apa susahnya? Allahu Akbar, nilainya begitu besar, dan hidup kita tidak lama di dunia ini. Seandainya orang di alam kubur itu dibangkitkan lagi, niscaya akan duduk semua di sini. Zombie ikut ngaji, karena tahu keutamaannya isyraq ini. Kemudian yang ketiga, yang meredam murka Allah, al-mutahabina fiyya, masih ada hamba-hambaku yang saling cinta karena aku. Saling cinta karena aku. Tuh, kita bertemu saling cinta karena Allah. Ikhwah datang di sini karena cinta Arifin karena Allah. Arifin juga cinta ikhwah karena Allah. Kita berkumpullah di sini. Insya Allah nggak dipisahkan di akhirat nanti oleh Allah. Janji Rasulullah SAW, yuhsarul mar'u ma'aman ahabbah. Sesungguhnya seseorang di akhirat nanti dikumpulkan sama siapa yang ia cintai di dunia. Tentu orang soleh cinta dengan orang soleh. Ar-alwah junul mujannada, ruh-ruh orang soleh tidak organisir oleh Allah sehingga kangen, rindu dia. Ayahanda Kiai Badruddin Nanda kemarin haul Abah Bakri almarhum Allah yarham, nungguin ayah kapan nongol. Datang kemarin, mungkin siangan kali ya. Oh ya, Arifin pas keluar ayah datang ya. Senang. Tahun berapa kita di Batam ya ayah? 93 ya, waktu itu Arifin masih bujangan ya, mengalami liku-liku laki-laki tak laku-laku ya. Waktu itu ayah masih istri 1 kan ya, sampai sekarang masih 1 juga kan ya. Itulah bedanya, beliau masih 1 istrinya, Arifin belum. Sekarang beliau masih 1, Arifin sudah 2 ya. Ya, nggak apa-apa ya beliau. Ayah anak berapa sekarang sudah? 4 ya. Arifin mau 6 ya, karena biangnya banyak. Nanti di akhirat yang dibanggakan oleh Rasulullah adalah anaknya yang banyak. Jadi seandainya nih semuanya soleh
Relax, semua ini masuk surga semua. Yang duluan dekat dengan Rasulullah, yang duluan menghampiri Rasulullah, yang paling banyak anaknya. Berarti kalau banyak anaknya banyak bininya. Dia yang lebih dulu mendekati Rasulullah SAW. Tapi jangan ikut-ikutan. Ini kelas ustadz. Daripada ribut berantem, cukup satu istri saja, kecuali damai lebih utama. Yang keberapa? 9, mengusir kesedihan. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang senantiasa minta ampun kepada Allah, maka Allah akan memberikan kegembiraan dari setiap kesedihannya dan kelapangan bagi setiap kesempitannya, dan memberikan rezeki dari jalan yang tidak ia sangka-sangka. Man lazima istighfaran ja'alallah min kulli dhiqin makhraja wa min kulli hamin faraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jadi ikhwah, biasakan istighfar di mobil, di jalan, iringi dengan salawat. Istighfar, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man, Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil. Atau Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim bil alamin innaka Hamidum Majid. Astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim. Terus lama-lama hati kita bersih. Karena istighfar itu mengangkat dosa. Dosa terangkat sial. Ketika seorang datang kepada Sayyidina Ali karamallahu wajhah, wahai Ali, aku banyak masalah, dan semakin lama masalahku semakin rumit, aku susah menemukan jalan keluarnya. Apa kata Ali? Bertaubatlah kau kepada Allah, minta ampunlah kepada Allah. Orang ini nggak banyak tanya, pulang dia bertaubat, tidak maksiat, dia minta ampun banyak sekali. Dia nggak banyak bicara kecuali minta ampun pada Allah. Astaghfirullahaladzim, 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 innaka ghafurur rahim, innaka ghafurur rahim. Terus kemudian sudah sekian lama ketemu lagi sama Sayyidina Ali. Dia tanya, ya Ali, alhamdulillah, terima kasih, sekarang aku bahagia sekali, bahkan menemukan hikmah yang banyak dari masalah-masalahku. Aku mendapatkan rezeki yang berlimpah. Sekarang aku balik tanya, ya Ali, apa? Kenapa kau ajarkan aku istighfar, bertaubat? Apa hubungannya dengan masalah-masalahku? Apa kata Sayyidina Ali? Masalahmu karena banyak dosamu kepada Allah. Dengan kau minta ampun kepada Allah, taubat sungguh-sungguh, Allah angkat dosamu dan Allah tunjukkan jalan keluar dari masalah-masalahmu. Surah Hud ayat 2. Surah Hud ayat 2. Istaghfiru rabbakum summa tubu ilaihi yumatikum mata'an hasanah ila ajalin musamma wa yutiku lazi fadlin fadlah. Ya, dibaca, dengarkan ikhwah. Jadi ikhwah yang banyak masalah, banyak istighfar. Nih yang jodohnya yang susah nih, ya susah jodoh, yang belum punya anak, seret rezekinya, istighfar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa astaghfiru rabbakum summa tubu ilaihi yumatti'ukum mata'an hasanan hasanan ila ajalin musamma wa yu'ti kulli dhi fadlin fadlah wa in tawallaw fa inni akhafu alaykum 'adhab yawmin
manusia, mohonlah ampun kepada Tuhan kalian dan bertaubatlah kepadanya. Niscaya kalian akan diberi kesenangan yang baik hingga waktu tertentu. Setiap orang yang beramal soleh akan diberi rahmatnya. Jika kalian mengingkari seruanku, aku khawatir datangnya azab yang hebat kepada kalian pada hari kiamat. Subhanallah, indah sekali kan ikhwah. Nah, sudah waktu isyraq tuh, tapi belum saatnya kita sholat. Nanti lewatkan 10 menit ke depan kita sholat isyraq 2 rakaat. Mungkin ada kawan-kawan yang belum terbiasa sholat isyraq. Ini apa bedanya dengan duha? Lain lagi duha ya ikhwah. Duha itu sunnahnya, ditanya waktunya kapan duha itu, Rasul menjawab, Rasul dengan analogi bagus jawabannya. Sama kayak tahajudnya disebut jam berapa. Duha itu Rasul beri isyarat ketika onta bangun dari tempat duduknya karena sudah mulai merasa hangat dia duduk. Ya, itu di padang pasir. Kalau onta di Bogor nggak bangun-bangun dia. Sampai siang juga nggak bangun, dinginan dia di sini. Ya dikira-kira sajalah ya, bagi 2 antara subuh dengan zuhur. Dari mulai 7:30 sampai jam 10 itu afdolnya di situ. Ya ikhwah. Tahajud nggak disebut waktu tahajud jam 2, jam 3, jam 1, enggak. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min sulasayil lail wa nisfahu wa sulusahu wa ta'ifatu minal ladzina ma'ak wallahu yuqaddiru laila wan nahar alima lan tuhsuhu fataba 'alaikum faqra'u ma tayassara minal Qur'an ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi warattilil Qur'ana tartila. Jadi tidak disebut separuh malam, sepertiga malam, jam berapa. Nah, Rasul berikan jawabannya dalam hadis, qumu bil lail wan nasu niyam. Di antara amalan yang dijamin mudah masuk surga, ingin mudah masuk surga, apa kata Nabi? Bangunlah malam saat orang lelap-lelapnya tidur. Sholatlah malam saat orang lelap-lelapnya tidur. Jadi jam berapa lelap-lelapnya? Itu waktu yang utama. Jawabannya, tanyakan pada maling. Dia tahu itu jam berapa itu lelapnya tidur. Dia berkisar jam 2, setengah 3 itu. Jam 3 itu waktu-waktu yang luar biasa. Itu lagi lelap-lelapnya. Ya. Kalau tidur dengan nyanyian yang indah. Nah, itu waktu yang utama. Itu orang sedang berzikir itu ya. Ini banyak sekali. Nggak cukup hari ini. Kemudian ajaibnya apa? Itu kalau banyak istighfar, rezeki itu datang. Coba ikhwah buktikan. Di amwal, dengan banyak minta ampun kepada Allah, Allah turunkan musim hujan yang teratur. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghafara yursilis sama alaikum midrara wa yumdikum bi amwal wa banin wa yaj'al lakum jannat wa yaj'al lakum anhara. Dengan banyak kau minta ampun pada Allah, Allah turunkan musim hujan yang teratur, midrara, lebat, teratur. Begitulah cara Allah menghormati orang-orang yang banyak minta ampun. Teratur, jadi nggak akan kena banjir, subur, teratur. Makanya bi amwal. Dan hujan itu rahmat, dan saat hujan doa sangat mustajab. Maka itu wilayah Bogor termasuk Sentul, ini wilayah rahmat Allah. Karena banyak banget hujan di sini. Makanya pindah ke sini. Banyak hujan. Turun rahmat. Makanya Ustadz nikah lagi sejak pindah di Sentul. Karena hujan turun terus. Penuh rahmat. Waktu di Depok nggak pengen tuh. Waktu di Sentul jadi pengen gitu. Masya Allah. Nah, ini berkah ikhwan. Makanya saat hujan lebat berdoa. Allahumma amtirna birahmatik sawaban nafian. Doa yang tidak ditolak oleh Allah saat hujan itu. Tuh.
Jadi jangan sedih dengan ya hujan lagi, hujan lagi. Berdoalah saat itu sangat mustajab. Rasul senang berdoa saat hujan. Dan anak-anak arifin kalau hujan suruh keluar rumah semua. Ayo sayang, ayo mandi hujan. Karena mandi rahmat. Air hujan itu sehat. Dan orang yang sering mandi hujan fisiknya kuat-kuat. Ini kadang ada ibu yang nggak ngerti. Ayo hujan nak, hujan, masuk angin, masuk angin. Ayo masuk, masuk. Itu ayam negeri itu. Ayam negeri itu. Ya, beda dengan ayam kampung. Lihat kuat-kuat fisiknya. Lihat anak-anak kampung kuat-kuat. Bahkan anak arifin itu nungguin di pelataran rumah itu. Nungguin apa sayang? Nungguin hujan Abi. Nungguin hujan. Doa dong pada Allah nak minta hujan. Ya Abi. Begitu hujan senang dia. Hujan turun, senang dia. Fisiknya kuat. Itu di kampus waktu kuliah itu anak yang sering sakit, mahasiswa yang sering sakit. Itu karena memang kecilnya jarang mandi hujan. Sering-sering mandi hujan ya kuat. Sering-sering mandi junub. Itu menguatkan fisik ya. Makanya sunnahnya mandi malam jam 2 itu. Mandi apa? Air dingin. Wa ja'alna minal ma'i kulli syai'in hayy. Al-Anbiya ayat 33. Coba cek. Air itu jadi hidup ikhwah. Coba ikhwah yang demam. Rasul mengajarkan kalau demam mandi air dingin. Kita demam malah nggak mau mandi. Obatnya tuh ikhwah. Mandi tengah malam. Itu guru arifin Kiai Mahrus Amin, Kiai Asrori. Fisiknya prima-prima itu. Udah di atas 70 masih kuat-kuat. Gagah-gagah. Tanya, di antara amalan beliau apa? Mandi tengah malam air dingin. Ini orang-orang kaya ini air panas terus. Hanya ini terbuka pori-porinya, kulitnya. Air dingin, rapat, kuat. Fisik prima. Dan badan fresh, muka pun nyaman kelihatan. Orang jelek kalau mandi malam tetap jelek. Cuma lama-lama cakep lama-lama. Lihat, maaf, lihat ikhwah, orang Cianjur, Sukabumi, Garut, ya Sentul, lihat wajahnya bersih-bersih. Karena apa? Sering mandi air gunung. Orang Jakarta butek-butek wajahnya. Dikirim air kita ke Jakarta. Begitu dikirim banjirnya, dikirim udah banjirnya, bekasnya, sisanya. Nauzubillahi min dzalik. Makanya bagus sekali air itu. Makanya kita nggak sembarangan. Ini Ustaz, air kita. Ini sudah melalui ujian dan banyak sekali ujian air ini melalui berbagai macam teknologi yang canggih, dan nanti akan disampaikan langsung oleh ahlinya kenapa arifin sampai merestui air ini masuk ke Azikra. Sekian banyak sudah yang menawarkan, Ustadz tolak, tapi begitu Ustadz langsung coba, langsung habis main futsal 3 jam minum, hilang capek. Oh rupanya baru paham, dia masuk semua ke sel tubuh, bikin fresh, segar. Kalau gitu boleh di Azikra. Lalu berapa infaknya buat masjid? 1.000 rupiah, setuju kalau gitu. Jadi satu airnya infak 1.000 rupiah, dan airnya sangat bagus sekali. Kemudian kita bacakan doa air ini. Yang minum air dengan air doa insya Allah barokah. Yang belum punya anak jadi punya anak. Yang belum punya bini insya Allah minum ini dapat bini. Yang sudah punya bini tambah sayang sama bininya, tambah sayang, nanti nggak laku. Minum ini kawin lagi nggak bakal laku, nanti marah ibu-ibu. Nanti ibunya ngelirik, apa? Mau minum apa tuh? Minum apa tuh? Mau kawin ya? Enggak. Yang minum ini suaminya tambah sayang pada istrinya. Begitu Ustadz, gawat nanti. Salah kalimat bahaya ya. Yang minum ini tambah sayang sama bininya. Yang bini minum ini tambah disayang suaminya. Amin, Bu. Amin. Kencang bener ibu-ibu nih. Allahu Akbar. Usahakan nanti zikir semua megang ini satu-satu, karena nanti ada doa bersama untuk air ini secara khusus. Dan sebaiknya jangan diminum, bawa pulang buat keluarga. Minumkan pada keluarga. Yang arifin selalu biasakan. Sampai sekarang anak arifin minta, Abi mau minum saja, doakan dulu air. Istri arifin juga gitu, mau minum. Sekarang istri arifin yang hamil yang kedua, Abi doakan dulu, bacakan.
Jadi suami untuk istri mustajab, ayah untuk anak. Arifin juga begitu, minum anak Arifin, doain nih buat Abi sayang, doain buat Abi. Anak kecil polos, doanya mustajab. Baik ikhwah fillah, ada Bang Bagus di sini hadir. Mas Bagus, nanti sebelum zikir jelaskan keutamaan ini, karena beliau dokter farmasi ya, dan pabrik ini punya Azikra sendiri. Alhamdulillah, teknologi yang tercanggih ya, beliau kerjasamakan, beliau wakafkan kerjasama dengan Azikra. Pabrik punya beliau diserahkan ke Azikra bersama pabrik kolagen, karena kolagen banyak yang haram. Alhamdulillah kolagen halal sekarang diproduk oleh Majelis Azikra, dan alhamdulillah dapat sertifikat halal dari MUI. Allahu Akbar walillahil hamd. Mas, sekelumit Mas, ini apa keutamaannya, teknologi apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, air Az-Zikra ini dihasilkan dari sebuah reaktor, dan disinilah mengungkap rahasia dari keutamaan air Zam-Zam. Allah menciptakan otak di tubuh kita untuk berpikir. Selama ini air Zam-Zam khasiatnya luar biasa. Ternyata kandungan air Zam-Zam bisa kita pecah, kita olah sedemikian rupa menjadi air basa, di mana tubuh kita selama ini asam, kita masukkan basa supaya kembali ke fitrahnya kembali. Bagaimana nanti saudara-saudaraku ingin mengetahui lebih jauh tentang manfaat air ini, di bawah ada stand, dan insya Allah ini adalah wakaf kita kepada Az-Zikra. Mulai dari pabrik, hasil penjualan kita fokuskan untuk pembangunan Islamic Center di Gunung Sindur, insya Allah. Jadi insya Allah nanti saudara-saudara ingin mengetahui khasiat tentang air ini bukan air biasa, tapi ini untuk air kesehatan. Dan yang lebih utama lagi, sudah didoakan oleh guru kita Kyai Haji Muhammad Arifin Ilham, insya Allah berkahnya luar biasa. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dan bisa juga nanti jamaah jadi agen ya. Ya Mas, bisa ya jadi agen di daerah masing-masing. Nih yang jamaah jauh-jauh, Cirebon, Tegal, Lampung, atau sekitar Jakarta. Saya mau jadi agen air Az-Zikra. Alhamdulillah, berarti ikut serta berdakwah dan beramal untuk membangun pesantren Az-Zikra. Udah sehat, beramal lagi. Baik ikhwah, kita saatnya sholat isyraq 2 rakaat. Kita nanti istirahat sebentar sampai jam 7. Taujih Rabbani, nasihat-nasihat ulama, kita zikir bersama. Usahakan semua nanti masuk zikir sudah pegang air semua. Maafkan Arifin. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu. Salat isyraq 2 rakaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan ada yang salaman ya ikhwan.